Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya semua kita ada semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Puji Tuhan, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita membuka di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 12. Resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Mehanem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Puji Tuhan, saya memberikan tema renungan waspada kepalsuan. Nah, berbicara tentang kepalsuan, arti palsu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan yang pertama kebohongan, yaitu keadaan di mana sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran atau kenyataan. Yang kedua, kecurangan, yakni tindakan manipulatif yang dilakukan demi tujuan tertentu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika membeli barang atau mungkin membeli sesuatu pasti menginginkan asli, ya, tidak mau sesuatu yang palsu. Karena palsu itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, kita melihat di ayatnya yang kedua, ada hal yang luar biasa, yaitu setelah mereka mendengar pesan dari Roh Kudus, yakni Barnabas dan Saulus, mereka berdoa dan berpuasa. Nah, setelah itu Barnabas dan Saulus diutus untuk pergi dari Antioquia untuk memberitakan Injil. Setiap kita, orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus dan juga sangat peka dengan komunikasi roh ketika berdoa dan berpuasa. Jadi orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus itu orang-orang yang sangat peka dengan komunikasi roh ketika berdoa dan berpuasa. Nah, sifat dan tugas dari Saulus dan Barnabas
diterangkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Yang pertama, Paulus dan Barnabas dipanggil untuk memberitakan Injil. Mereka membawa orang kepada suatu hubungan yang diselamatkan oleh Kristus. Tujuannya adalah menuntun mereka kepada Kristus. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yang kedua, membebaskan mereka dari kuasa iblis. Kisah Para Rasul 26 ayat yang 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang yang dikuduskan. Dan yang ketiga, mendatangkan Roh Kudus atas mereka. Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dan yang keempat, menetapkan mereka dalam gereja. Jadi itu tujuan Saulus dan Barnabas, tujuan setiap anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sebagai yang kedua, utusan Kristus harus memiliki kegiatan pokok yang sama, yaitu menjadi saksi Injil. Di dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kembali dalam firman Tuhan, ketika Saulus dan Barnabas sedang mengabarkan Injil, ada seorang yang bernama Bar Yesus. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 tadi. Siapakah dia? Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang nabi palsu. Elimas artinya seorang yang bijaksana, tetapi ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Elimas ini berusaha membelokkan firman Tuhan. Dia ingin memutarbalikkan firman Tuhan supaya tidak ada yang mau mengikuti ajaran Barnabas dan Saulus yang mengabarkan Injil. Nabi palsu akan terus berusaha membawa kita umat-umat Tuhan untuk menyembah Dia, atau mungkin mempercayai Dia, atau mungkin mempercayai Allah yang ia yakini, yang bukan Allah yang membawa mereka keluar dari bangsa Mesir. Mereka juga akan melakukan banyak mujizat. Oleh sebab itu, hati-hati dengan ajaran-ajaran sesat, dengan nabi-nabi palsu. Di akhir zaman ini Tuhan ingin menyampaikan akan ada nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan umat-umat Tuhan. Mereka dapat melakukan tanda-tanda yang ajaib melalui mujizat, kesembuhan, pelepasan, dan menarik orang untuk mengikuti. Dan nabi-nabi palsu juga bernubuat dan melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus, maka kita akan sulit mengetahui mereka itu adalah nabi palsu. Di dalam Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saya mengambil di dalam firman Allah yang hidup, dikatakan karena banyak Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan membuat banyak mujizat yang hebat sekali supaya jika mungkin umat pilihan Allah sekalipun akan ditipunya. Nah, Yesus telah memperingatkan bahwa di hari-hari terakhir menjelang kedatangannya yang kedua kali, ada banyak sekali penyesat-penyesat, ada banyak sekali nabi-nabi palsu yang datang dengan segala kebohongan dan tipu muslihat. Ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Kristus, dan itu kian marak terjadi di mana-mana.
Namun kita bersyukur, kita sebagai prajurit Kristus, kita diperlengkapi dengan ketopong keselamatan, yakni untuk melindungi kehidupan kita. Pusat keputusan dan ingatan kita ini tidak akan dapat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan kita, dan arah kita tetap kepada kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur ketopong keselamatan itu membawa pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak mudah dihasut oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, di ayatnya yang ke-12, ketika Elimas ini dia mengusik Sergius Paulus yang merupakan seorang gubernur, dan di sini dikatakan bahwa Sergius Paulus dia adalah seorang yang cerdas dan dia ingin mengenal Injil yang benar yang diberitakan oleh Barnabas Saulus, dan itu tidak membuat Elimas bisa masuk dalam kehidupannya untuk membawa atau membelokkan ajaran yang palsu itu datang ke dalam kehidupan gubernur itu. Dan puji Tuhan, saya percaya Sergius Paulus juga seorang yang cerdas, dan dia juga memakai ketopong keselamatan supaya ia tidak termakan oleh ajaran yang ingin membelokkan imannya kepada Yesus. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, pakailah terus selalu perlengkapan senjata Allah, karena di situ adalah perlindungan Tuhan yang membuat kita tetap tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara Jemaat GPDI El Shaddai Magelang yang sudah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, sampaikan kesaksian, atau mungkin ada pokok-pokok doa tertentu yang ingin disampaikan, ada kesaksian-kesaksian atau dalam pujian bagaimana kuasa Tuhan terus bekerja berlaku dalam kehidupan kita. Mari salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kami, mengingatkan untuk kami waspada dengan kepalsuan, waspada dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan iman kami, waspada dengan pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu yang akan terus membawa kami untuk masuk dalam kebinasaan dan melepaskan iman kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong kami sehingga kami tetap terus memakai ketopong keselamatan, melindungi pikiran kami, melindungi seluruh kehidupan kami, sehingga kami tetap berada di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Engkau yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba yang disembelih, layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan pujian dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa bersyukur, diberkatilah seluruh jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.